Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ya obrolan kita, ini makin menarik nih. Terutama Pak Wamen nih soal, tadi kita sudah singgung soal besaran biayanya ya. Kira-kira bonusnya berapa tuh? Kalau tadi informasi yang beredar itu sekitar 500.000 per ojol begitu ya. Dikalikan 250.000 ojol aktif. Nah kira-kira berapa tuh Rivi? Ada udah sekitar 125 M begitu ya. Dana yang akan diterima oleh para ojek online itu angka besar, Put. Nah tapi apakah memang sesuai dengan informasi yang beredar ini 500.000 atau mungkin bisa lebih, atau ini hitung-hitungannya apakah sudah dibahas sebelumnya dengan aplikator? Ya, saya tidak mau bicara tentang besarannya ya. Saya nggak mau bicara tentang besarannya berapa, tapi yang pasti kita yakin bahwa perusahaan itu sanggup gitu? Perusahaan itu bukan sanggup, lebih dari sanggup. Nggak, keyakinan apa yang membuat Anda mengatakan yakin, lebih dari sanggup? Gitu? Kita hitung berapa juta driver ojek online setiap hari narik. Pertama, per menit aja kita hitung mereka mendapatkan berapa, kemudian diakumulasi per jam, kemudian diakumulasi per hari, lantas dihitung lagi akumulasi per bulan. Saya bukan ahli matematika ya, tapi saya yakin kalau seandainya dikalkulasi semua diakumulasi, pasti timbulnya angkanya pasti besar gitu loh. Masa hal segini cuma setiap tahun sekali aja susah sih gitu loh. Nah itu yang menjadi pertimbangan kita. Masa mereka mencari di Republik ini, mencari duit keuntungan sebesar-besar itu cuma untuk ngasih cuma berapa persen dari total yang mereka dapat selama ini, kok nggak mau gitu loh. Nah inilah pentingnya negara hadir di tengah-tengah warga negaranya. Apa yang Pak Prabowo umumkan itu bentuk negara hadir. Iya, itu disebutkan juga nih ojol aktif, itu maksudnya definisinya aktif itu apa, jam kerjanya? Kita jangan mau berdebat soal aktif dengan definisi-definisi yang lainnya. Yang paling penting gini, perjuangan yang dilakukan oleh driver ojek online terkait THR itu sudah ada. Kedua, perjuangan keduanya bentuknya duit itu sudah iya. Cash. Kan selama ini kan cuman sembako, voucher, kemudian voucher dan sebagainya. Itu juga tidak diberi cuma-cuma, ingat. Tetap beli. Itu beli hanya dapat diskon 25%, 30%. Ya tanya aja. Gitu, tanya para aplikator itu. Dan itu kan kita nggak mungkin kita dan dikasihnya di hari H katanya. Nah, kayak begitulah. Dan kawan-kawan driver ojek online kan tidak percaya apa yang sudah kita lakukan ini. Ini benar nggak sih? Ini kan semua mimpi buat mereka. Karena kan berjuangnya udah bertahun-tahun gitu ya Pak Wamen ya. Pak Kusnaidi, ya mudah-mudahannya bener ya. Iya, bayangin itu disampaikan ke istana, masa mudah-mudahan. Ada tenggat waktu nggak? Kan 7 hari kita setelah kemarin di istana itu? Iya, 7 hari sebelum lebaran. Oke. Gitu, jadi harus ada cair tuh THR itu. Itu hal yang nggak mungkin, betul. Pak Wamen, kalau tadi kita lihat di istana begitu ya, ada sejumlah pihak juga ya, mitra selain Pak Yasserli, Menteri Tenaga Kerja, juga ada Menteri Perhubungan juga, tapi Komdiji kita tidak lihat ya, Mbak Mutia ya. Nah tadi sebagaimana yang Mas Umam tadi sampaikan Pak Wamen, ini di komunikasi koordinasi lintas kementerian ini udah berjalan atau belum nih gitu loh? Ya berjalan lah. Kita berjalan, kita komunikasi jelasin. Walaupun ada beberapa penolakan ya. Nah itu. Penolakan, tapi nggak apa-apa lah. Sekarang sekian puluh tahun Kemenhub itu enggak? Yang nolak itu udah perintah presiden tuh. Itu saya anggap perintah presiden. Kalau mereka nolak ya sudah. Karena memang mereka punya dasar kali menolak ya. Ya undang-undang yang tadi Mas Umam sebut. Nggak apa-apa. Yang paling penting kewajiban kita sebagai di Kementerian Tenagakerjaan memperjuangkan hak-hak mereka terkait THR itu. Jangan sampai semua orang bicara tentang THR ada entitas lain ketika mau menghadapi Lebaran. Kok nggak ada? Ini kan persoalan psikologis. Misal kayak gini, bapaknya bekerja, anaknya di rumah, ayah beli celana dong ayah gitu loh. Dikasih sembako minyak goreng, gimana caranya? Lantas istrinya misalnya, ayah beli daging dong, tetangga kita masak tuh, masa dikasih beras? Nah, kita mau nanti berupa uang kan bisa digunakan. Misalnya anaknya minta baju, dibeliin baju. Istrinya minta beli opor ayam, dibeliin daging ayam supaya dijadiin opor gitu. Ini penting sekali gitu lah. Ini kenapa saya berkali-kali bahwa negara sifatnya memaksa. Yaitu tadi disampaikan Pak Prabowo. Mas Umam harus dipatuhi apa yang disampaikan Pak Prabowo. Mau apapun itu koordinasi dengan kementerian, kalau misalnya masih juga bersikeras, faktanya Pak Presiden kemarin sudah bicara. Itu sebagai sinyal juga nggak sih sebetulnya untuk kementerian-kementerian lain beresin nih terkait dengan transportasi daring? Iya, betul sekali Mas Arief. Konteksnya memang kalau misal sudah Presiden take over,
maka kemudian sudah menjadi keputusan yang barangkali sudah tidak bisa diganggu-gugat oleh level kementerian ya. Meskipun tentu itu masih memungkinkan untuk di-challenge oleh legislatif. Karena basis regulasi yang berjalan selama ini itu adalah undang-undang. Maka kemudian ketika kemudian belum ada aturan yang legal formal diberlakukan, maka kemudian dari pihak otoritas driver ya, aplikasi ya, itu memungkinkan untuk kemudian melakukan challenge. Tapi sekali lagi ini kan konteksnya kan bagaimana komunikasi tripartit tadi itu. Kalau sudah kemudian menghasilkan sebuah komitmen, maka kemudian harus dilaksanakan. Meskipun ini tugas lanjutan dari Pak Wamen dan teman-teman ya. Masih ada tugas lagi ya? Bagaimanapun juga tadi disampaikan poin evaluasi dan monitoring itu sangat penting. Karena di atas panggung itu belum tentu kemudian terrealisasi di lapangan. Dan kemudian ini kan konteksnya kan bukan semata-mata prinsip perlindungan, tetapi juga prinsip keadilan. Nah, termasuk misalnya ini narasinya narasi dalam situasi Ramadan, menjelang Lebaran, maka termasuk bukan hanya teman-teman ojek online yang muslim, yang non-muslim juga harus dipikirkan. Betul. Karena bagaimanapun juga ini juga prinsip keadilan tadi. Meskipun kalau misal dari sisi angka saya pikir ini basis asumsi, tentu nanti bisa dievaluasi dari kalkulasi matematis ekonomisnya. Kalau misal katakanlah jumlah total ya di Indonesia driver online itu mencapai sekitar 4 juta, yang aktif let's say ratusan ribu atau setengahnya katakanlah, maka kemudian kapasitas itu ratusan miliar yang barangkali harus dipersiapkan oleh perusahaan. Meskipun di saat yang sama kita juga perlu melihat gambar besar. Karena katakanlah di data ekonomi kita, di 2024 itu kapasitas nilai transaksi ekonomi dari digital ekonomi atau online digital ekonomi kita itu bisa mencapai sekitar 1.400-an triliun. Ini akumulasi total. Artinya kita nggak sampai di nilai sebesar itu. Aplikator ini kan mensupport itu juga dong. Aplikator tentu mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Oleh karena itu prinsip keadilan ini sekali lagi jangan hanya bersifat temporer yang kemudian hanya menjadi komoditas politik yang kemudian populis saja, tetapi betul-betul pasca ini dibawa ke legislatif, dibicarakan, jangan sampai kemudian ini faktor transparansi, akuntabilitas, jangan sampai kemudian membuka ruang negosiasi yang kemudian endingnya saya pikir tidak berpihak kepada para driver online. Nah, oleh karena itu ini menjadi sebuah capaian yang sangat baik, meskipun di saat yang sama regulasi tetap regulasi yang harus dijaga dengan baik dan di aspek kepercayaan pasar ya, terutama di dunia usaha terhadap pemerintah juga harus dijaga. Jangan sampai kemudian pemerintah diintervensi dipersepsikan mengintervensi dunia usaha, karena bagaimanapun juga ini kan terkait dengan konteks kondisi fiskal dan finansial dari perusahaan-perusahaan masing-masing. Nah, ini yang kemudian didiskusikan dengan baik. Kalau government, bisnis sektor dan juga pekerja ya, workers itu bisa bekerja secara optimal, berkoordinasi dengan baik. Saya pikir ini contoh yang baik untuk kemudian bisa dijalankan ke depan. Oke, nah lalu gimana untuk menghindari persepsi soal pemerintah mengintervensi perusahaan? Karena kan pasti akan ada kelanjutan-kelanjutannya nih. Nggak mungkin cuma bonus THR doang, pasti selanjutnya akan ada legalitas begitu ya terhadap status mereka sebagai pekerja atau mitra. Nah itu bagaimana Mas Umam? Ya, oleh karena itu harus dilihat di sisi hulu ya. Maka pemerintah, Pak Wamen, sebagai leading sektornya di Kementerian Tenaga Kerja, harus kemudian secara aktif melakukan langkah-langkah percepatan, terutama berkoordinasi dengan teman-teman di DPR. Komisi 10 ya? Tenaga kerjaannya. Di Komisi 9, terutama untuk mengubah tadi itu. Undang-undang terkait dengan ekonomi digital, bagaimana kemudian meletakkan cantolan itu, kemudian di bawahnya itu ada PP, kalau nggak salah itu PP nomor 64 tahun 2020, itu terkait dengan konteks tadi itu ya, konteks transportasi online kalau tidak salah. Kemudian impact-nya kemudian diturunkan ke peraturan Menteri Perhubungan. Nah itu kalau misalnya bisa dikerjakan dengan baik, saya pikir ke depan akan jauh lebih memberikan kepastian, karena titik lemah dari pekerja driver online itu adalah ketidakpastian status mereka, hak mereka, dan ini soal kemanusiaan, bukan lagi soal bisnis juga. Nah ini harus menyeimbangkan dua aspek itu. Apa ya istilahnya, legal standing mereka gitu. Legal standing harus clear, kemudian status harus clear, sehingga hak dan kewajiban baik pekerja maupun korporasi juga akan lebih enak. Harus dipastikan. Ternyata masih banyak PR-nya. Jangan cuma 5 tahun ini aja dapat bonus THR gitu maksudnya ya. Terima kasih Pak Wamen atas waktunya untuk pagi ini. Sama-sama. Selamat bertugas kembali Pak. Dan juga terima kasih Mas Umam. Terima kasih Mas Arif. Selalu memberikan pencerahan, pencerdasan kepada publik. Terima kasih.